recruitment of multi-talented teachers in age of globalization. Ladies and gentlemen, to commence our agenda this morning, we'd like to welcome with a round of applause welcome dance. I wanted to speak about morality and how it is an integral foundation for modern education. Integral means that you cannot have education without morality. Hare Krishna. So thank you very much for giving the opportunity to speak in this seminar, international seminar on education. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan pada kita, pada kami untuk berbicara pada seminar internasional tentang pendidikan. We are here to just think about what should be the education for the children. Kita hendaknya di sini berpikir apa pendidikan apa yang dapat kita berikan untuk anak-anak kita. To get the knowledge, we need education. Untuk mendapatkan pengetahuan kita perlu pendidikan. And for this education, we need teachers. Dan untuk pendidikan ini kita sungguh-sungguh memerlukan guru. What is to be learned? Apa yang harus dipelajari? What is the knowledge we should get? Pengetahuan apa yang harus kita dapatkan? Already it is mentioned in Srimad Bhagavad Gita, Telah dijelaskan di dalam Srimad Bhagavad Gita, 9th chapter, 2nd verse. yaitu bab 9 sloka kedua. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamam Tamam Pratyakshamam Dharmam Susikham Kartamabhayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. Pengetahuan ini adalah yang terbaik di antara semua pendidikan dan rahasia dari segala rahasia. It is the purest knowledge, Ini adalah pengetahuan yang paling murni. and because it gives direct perception of the self by realization, Karena memberikan persepsi langsung tentang sang diri. it is the perfection of religion. Ini adalah kesempurnaan daripada dharma ataupun agama. It is everlasting and it is joyfully performed. Ini tiada akhirnya atau berlanjut terus dan dilaksanakan dengan sukaria. So Krishna said he will give most secret wisdom to Arjuna. Jadi di sini Bhagawan Sri Krishna mengatakan beliau akan memberikan kebijaksanaan tertinggi kepada Arjuna. Knowing which he will be relieved of the miseries. Karena dengan cara demikian dia akan terbebas dari segala penderitaan. Srila Prabhupada Ji Maharaj in this purport he has mentioned Srila Prabhupada Ji Maharaj menyatakan dalam penjelasan beliau, the knowledge must have understanding about the difference between soul and body. pengetahuan yang dimaksudkan hendaknya mampu memberikan pemahaman untuk membedakan antara alam dan roh. All over the world there are many universities, Di seluruh dunia ada begitu banyak universitas. but unfortunately universities are teaching the importance of the soul, not teaching the importance of soul. Tetapi malangnya tidak ada satu universitas pun di dunia ini yang mengajarkan tentang pentingnya sang roh. And the soul is the most important part of this body. Dan sang roh adalah bagian yang sangat penting di dalam badan ini. Without the presence of the soul, the body has no value. Tanpa kehadiran sang roh, badan ini tidak berarti apa-apa. Still the people putting great stress on the bodily necessities. Namun demikian, tetap masyarakat umumnya memberikan penekanan penting hanya kepada badan. Not caring about the soul. Tidak pernah memberikan perhatian pada sang roh. So therefore, when we will teach
we should teach about the presence of soul. Karena itu jika kita ingin mengajarkan yang selain mata pelajaran yang sudah diuraikan tadi, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberikan pelajaran tentang kehadiran Sang Roh. Unless we will teach about the soul, then the students, those who are coming to get some knowledge, they will always think about their bodies. Jadi selama kita hanya memberikan pendidikan material, tidak pernah memberikan pengetahuan tentang Sang Roh, maka para pelajar yang datang untuk belajar, mereka tidak akan pernah memahami dirinya, mereka hanya memahami badannya. What the body needs? Apa yang dibutuhkan untuk badan ini? Body just needs sleeping, eating, sleeping, making, depending. Kebutuhan badan hanyalah makan, tidur, berketurunan, dan bela diri. Therefore, everyone is engaged in their sense gratification, giving pleasure to their body. Karena itu setiap orang hanya menyibukkan dirinya dalam memberikan kepuasan kepada badan dan indera-inderanya. Therefore, the actual education is giving us some type of ignorance. Karena itu pendidikan material juga dijelaskan bahwa kita sedang memberikan kebodohan ataupun kegelapan. And ignorance is considered to be darkness. Dan kebodohan itu juga dianggap sebagai kegelapan. So therefore, always, Mataji also, she started praying, Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Caksul Mitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Dan tadi Mataji ya juga mengawali pemaparannya dengan doa, yaitu Om Jnana Timirandasya Jnana Salakaya Caksur Unmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Who is actually giving us light. Siapa yang sungguh-sungguh mampu memberikan kita pencerahan, memberikan sinar. And who is dissipating the darkness. Dan siapa yang mampu menghilangkan kegelapan kebodohan kita ini. He is our Guru. Beliaulah guru kita. And we are bowing down our head before that Guru. Karena itulah kita harus memberikan penghormatan sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita. So unless Guru is able to dissipate the darkness, jadi kalau guru kita ini tidak mampu menghilangkan kebodohan kita, kegelapan kita, what the students will learn from Guru? apa yang para mahasiswa ataupun siswa dapat pelajari dari gurunya? Therefore, Guru's first business is to dissipate the darkness. Karena itu kewajiban ataupun tugas utama dari seorang guru adalah menghilangkan kebodohan ataupun kegelapan. Guru is Sanskrit word. Guru itu adalah berasal dari kata Sanskerta. The teacher is Guru. Jadi artinya pengajar, pengajar artinya guru. So what is the meaning of Guru? Jadi apa arti kata guru ini? Shastra saying, Sastra mengatakan Gu Shabda Asti Andakarasya. Gu Sabda Asti Asli Andakarasya. Guru Angkarasya. Shabda Stan Nirodhaka. Andakara Nirodhatvad Guru iti abhidhiyate. Gu Shabda, the word Gu Jadi kata gu means darkness. itu artinya adalah kegelapan. The Ru, the word Ru Dan kata ru means which dissipate the darkness. artinya yang akan mampu menghilangkan kegelapan ini. So who can dissipate the darkness? He is Guru. Jadi siapa yang mampu menghilangkan kegelapan, kebodohan ini, dialah seorang guru. So what is the darkness is? Apa yang sekarang disebut sebagai kegelapan? Darkness is one is forgetting his own identities. Yang disebut sebagai kegelapan adalah ketika kita lupa akan identitas diri kita. And this type of forgetfulness is continuing since time immemorial. Dan pelupaan ini, kebodohan ini terus menerus dari semenjak zaman yang sangat lampau. And the living entities, they are wandering in darkness here in this world. Dan sang makhluk hidup sedang mengembara terus di kegelapan dunia material ini. And they are all illusion. Dan semuanya terhanyut dalam hayalan. It's due to illusory energy. Dan karena tenaga yang menghayalkan ini, They accept temporary one as real. maka mereka menerima sesuatu yang sementara sebagai sesuatu yang nyata. All these material things are temporary.
Semua hal-hal material ini bersifat sementara. So everyone is developing their desire to get material things. Jadi setiap orang mengembangkan keinginan untuk mendapatkan hal-hal material. They want to enjoy this material world. Dan mereka ingin menikmati dunia material ini. So unless one will understand this material world is temporary, material things are temporary, Sampai seseorang betul-betul paham bahwa badan ini adalah badan material ini bersifat sementara, dunia material ini bersifat sementara, he cannot stop going for enjoyment. mereka tidak akan pernah berhenti untuk berusaha menikmati. So this body is material, Jadi badan ini bersifat material, but the soul is eternal, tapi sang roh adalah kekal, conscious being. adalah makhluk yang The berkesadaran. body is not conscious being. Tetapi badan bukan makhluk yang berkesadaran. This body is changing every moment, every time. Dan badan ini selalu berubah setiap saat, setiap waktu. We have gross body and subtle body. Kita memiliki badan kasar dan badan halus. This gross body is changing and subtle body also changing. Badan material kita ini berubah, badan halus kita juga berubah. This mind is considered subtle body. Dan pikiran kita itu adalah salah satu dari badan halus. The mind also changing every time. Dan pikiran ini juga setiap saat berubah. So which is not changing, that is soul. Dan apa yang tidak berubah dalam diri kita ini, yaitu sang roh. But the soul is remaining inside this temporary body. Tetapi sang roh sedang berada di dalam badan yang sementara ini. And therefore, generally the living entities, they are thinking this body is the soul. Karena itu, makhluk itu pada umumnya mereka berpikir bahwa badannya itulah dirinya, badannya itulah roh. But when the soul is leaving the body, body is becoming matter. Tetapi mari kita melihat kenyataan. Ketika sang roh keluar dari badan, maka badan ini hanyalah benda mati. Just dead matter. Hanya merupakan benda mati. So we are dealing with this dead matter. Jadi karena itu kita selalu berhubungan dengan badan yang mati ini. So this is darkness, this is ignorance. Inilah yang disebut dengan kegelapan, ini yang disebut dengan kebodohan. There are 5 types of ignorance. Ada 5 jenis kebodohan. First ignorance is to consider the body is self. Kebodohan yang pertama, kegelapan yang pertama, kita berpikir bahwa badan ini adalah diri kita. And the second ignorance is Dan kemudian kebodohan yang kedua, to think that sense gratification is our necessity. dan kita berpikir bahwa kepuasan indriawi adalah kebutuhan kita. So since we are thinking that we are the souls, this body is soul, Jadi karena kita berpikir bahwa badan ini adalah diri kita, adalah roh, therefore we want to become the Lord over this world. karena itulah kita ingin menjadi penguasa atas dunia ini untuk dapat menikmatinya. All troubles are coming from this. Semua kesulitan, penderitaan datang dari hal ini. Everyone wants to become the Lord. Setiap orang ingin menjadi penguasa, ingin menjadi Tuhan. Everyone wants to become the enjoyer of this world. Setiap orang ingin menjadi penikmat dari dunia ini. Then all types of disturbances taking place. Maka dari hal ini, maka segala gangguan, segala kesulitan timbul. All types of quarreling, fighting going on. Segala pertengkaran, perselisihan, persaingan muncul dari hal ini pula. So unless we come out from this ignorance, Sampai kita keluar dari kegelapan kebodohan ini, how we can make our life very peaceful and blissful? bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini damai dan bahagia? Then we are lamenting. If we are losing something in this material world, we are lamenting for it. Kita karena itu kalau kita kehilangan sesuatu di dunia material ini, kita sangat bersedih. Why we are lamenting? Kenapa kita bersedih? The lamentation is coming because we are losing something Ya, kesedihan ini datang karena kita merasa kehilangan sesuatu. which was giving us pleasure. We are losing that. Dan yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan pada indera-indera kita ini, kemudian itu yang hilang, maka kita bersedih. But this is temporary. We will lose it. Tetapi kehilangan ini bersifat sementara belaka. One day we will not find it. One day
it will go. It will not remain with us always. Apa yang kita peroleh hari ini tidak akan bisa bertahan lama, suatu saat pasti akan hilang. All the material things one day will be lost. Segala hal-hal bersifat benda material ini suatu saat akan hilang. So we are unnecessarily lamenting by losing something material. Karena itu kita secara tidak perlu, ya tidak penting, kita sudah bersedih karena kehilangan sesuatu. But the soul is not perishing. Tetapi sang roh tidak pernah merasa puas. Soul is eternal one. Sang roh ini bersifat kekal. And this soul is the part and parcel of the super soul, the Supreme Lord Dan Krishna. sang roh ini adalah merupakan percikan-percikan kecil dari Paramatma ataupun Tuhan Yang Maha Esa. So because we are not understanding the presence of soul or the importance of soul, Karena kita tidak memahami kehadiran sang roh, betapa pentingnya keberadaan sang roh ini. so we are always engaged in giving this all satisfaction, pleasure to body. Karena itu kita terus berusaha untuk hanya memberikan kepuasan, kenikmatan kepada badan yang sementara ini belaka. And when we are not getting happiness, we are lamenting. Ketika kita tidak mendapatkan kepuasan yang kita harapkan itu, kita bersedih. This is also one type of ignorance. Ini juga salah satu jenis kebodohan, kegelapan. And sometimes we are thinking somebody is there superior to the Supreme Lord Krishna. Dan kadang-kadang ya kita berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, penguasa yang lebih tinggi. That is also ignorance. Itu adalah kebodohan. So this is the duty of Guru Inilah kewajiban dari guru to dissipate this ignorance untuk menghilangkan kegelapan ini and give the student real education. dan kemudian tugas berikutnya adalah memberikan anak-anak, memberikan siswa pendidikan pengetahuan yang sebenarnya. The real education is to think that we are is spirit soul. Pendidikan yang sesungguhnya adalah untuk berpikir, untuk memberikan pengetahuan bahwa diri kita ini adalah roh yang kekal. Unless we realize ourselves, Sampai kita menginsafi diri kita, we cannot think more things or other great things. kita tidak akan mampu berpikir untuk sesuatu yang lebih besar lagi. When we understand that we are the spirit soul, then we should know what is our duty. Ya, ketika kita paham bahwa diri kita adalah roh yang kekal, maka kita kemudian memahami apa yang menjadi kewajiban kita yang sebenarnya. As the teachers they said, their duty is to teach. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa kewajiban daripada guru adalah untuk mengajarkan. Because they know that they are the teachers. Karena dia tahu, dia menyadari dirinya sebagai guru. So therefore their duty is to teach. Karena itu kewajibannya sekarang adalah untuk mengajarkan. Similarly, when someone will know that he is spirit soul, then he should know what is his duties. Karena itu kalau orang sudah menyadari, mengetahui bahwa dirinya sebagai roh, maka dia akan menyadari pula apa yang menjadi kewajibannya. The spirit soul's duty is to cooperate with the supreme soul. Kewajiban daripada sang roh adalah untuk bekerja sama dengan roh yang utama. Whose part is the spirit soul. Yang dimana sang roh itu merupakan percikan atau bagian daripada roh yang So utama. part's activities is to cooperate with the full. Ya, karena kewajiban daripada bagian adalah untuk mengabdi kepada keseluruhan. Then automatically one will get all pleasure in their life. Maka secara otomatis dia akan mendapatkan segala kepuasan dalam hidupnya. Earlier time, ancient time, the children they are going to Gurukul. Pada zaman dulu orang-orang pergi belajar ke Gurukula. And in Gurukul, Guru was taking care of these students. Dan di Gurukula guru yang memelihara ataupun menjaga sang murid. Even they were staying in Gurukul. Bahkan para murid itu tinggal di rumah guru ataupun di Gurukula. And Guru was loving them like their parents. Dan guru sangat mencintai anak-anak didik ini seperti orang tua. This love is the main factor. If Guru will love his student, then student also will learn how to love others. Jadi cinta ini adalah faktor yang penting.
jika guru, para pendidik sangat mencintai anak didiknya, maka otomatis anak didik ini juga akan mencintai para gurunya. The guru should not think that this is only my profession, I will go and teach as Prabhuji said earlier. Ya, jangan pernah berpikir sebagai guru bahwa profesi saya, tugas saya hanyalah untuk mengajarkan. The guru's duty is to take care of the students. Kewajiban daripada guru adalah untuk menjaga murid. And this guru should remove the darkness or the ignorance from the mind of the children. Dan yang lebih penting lagi bahwa guru harus menghilangkan segala kebodohan, keraguan-raguan yang ada dalam pikiran muridnya. So earlier time, the Supreme Lord Krishna also went to Gurukul. Dan pada zaman dahulu kala, Sri Krishna juga pergi belajar di Gurukula. And he was studying in Gurukul. Dan beliau belajar di Gurukula. So Pandavas, they went to Gurukul, they studied there. Para Pandawa juga pergi ke Gurukula, dia belajar di Gurukula. Even Ramchandra Mahaprabhu also went to Gurukul and studied. Bahkan Sri Ramachandra Mahaprabhu juga pergi ke Gurukula. The guru was teaching everything. Guru yang mengajarkan segala-galanya. At the same time also guru was teaching about the Supreme Lord and with the Supreme Lord what is our relationship is. Dan pada saat yang bersamaan, selain mengajarkan objek-objek pengetahuan material, guru juga mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa dan apa hubungan diri kita dengan Tuhan. When one was coming out from Gurukul, he was becoming a very nice citizen. Ketika seseorang keluar dari Gurukula, dia akan menjadi seorang warga negara yang sangat baik. Not only he was learning the spirituality, but also he was learning many things material. Yang tidak hanya belajar tentang hal-hal spiritual, anak didik ataupun anak yang belajar di Gurukula, dia belajar juga dengan berbagai macam pengetahuan material. So how guru will love the students, children? Bagaimana caranya seorang guru mencintai muridnya? If guru is having love, then he can extend that love to his students. Kalau guru memiliki rasa cinta yang mendalam, maka dia dapat mengekspresikan cintanya itu kepada anak didiknya. In order to develop that love, dalam usaha untuk mengembangkan cinta kasih itu, guru has to love the Supreme Lord Krishna. Maka guru harus mencintai Tuhan yang Maha Esa. One can extend his love to the Supreme Lord. Seseorang dapat mengarahkan cinta kasihnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Then only he can love one and all. Barulah dia dapat mencintai semuanya. When guru will love Krishna and teach this love to the students, then the students can love each other also. Ya, ketika guru mencintai Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, maka guru juga dapat mencintai semua murid-muridnya dan semua objek yang lainnya. With their all education, material education, they should also be taught this thing. Dan bersamaan dengan mengajarkan hal-hal yang material, juga guru harus mengajarkan hal ini. Before concluding, I will speak from Chaitanya Charitamrita one line. Jadi sebelum mengakhiri, ya, Guru Maharaj ingin menyampaikan satu sloka dari Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu, who is non-different from the Supreme Lord Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak berbeda dengan Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. he asked a question to his associate Rai Ramananda. Beliau bertanya kepada kepada teman intimnya yaitu Rai Ramananda. Prabhu kahe vidyar madhe kon vidya sar. Prabhu is saying, Mahaprabhu is saying, among vidya, among the knowledge, which knowledge is the topmost knowledge? Ya, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Rai Ramananda, yaitu sebagai Prabhu kahe kon vidya, vidya madye sara, Raya kahe Krishna bhakti, vina vidya nahiara. Artinya, di antara pengetahuan, ya, pengetahuan apa yang terpenting? Rai Ramananda is answering, Kemudian Rai Ramananda memberikan jawaban atas pertanyaan ini. without Krishna Bhakti there is no question of vidya. Tanpa Krishna Bhakti, maka tidak ada pengetahuan. So therefore, everyone should develop their bhakti, Karena itulah setiap orang hendaknya mengembangkan cinta devotion baktinya, to the Supreme Lord. yaitu pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.
when they will develop their devotion to the Supreme Lord, Ketika orang mulai mengembangkan cinta bakti rohaninya, pengabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa, then their education is perfect. maka pendidikannya menjadi sempurna. So every student must have this knowledge that they should develop their relationship with the Supreme Lord, and they develop devotion to our Supreme Lord. Karena itu setiap siswa, setiap mahasiswa hendaknya mampu mengembangkan cinta kasih rohani dan pengabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat menyempurnakan pengetahuannya. Then they can become very nice human being. Maka dia akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya, manusia yang sempurna. We are teaching to become nice human beings. Kita mengajarkan setiap orang untuk menjadi manusia yang baik, manusia dalam arti yang We sebenarnya. may get some material knowledge, but we should become very nice human beings. Ya, walaupun kita mendapatkan pengetahuan material, tapi di sisi lain kita harus menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. And that can be only achieved by just rendering some devotion to the Supreme Lord. Dan itu hanya bisa dicapai dengan apabila kita mempersembahkan ataupun melaksanakan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Esa. So all this knowledge we can find in Srimad Bhagavad Gita, Semua pengetahuan ini kita dapatkan di dalam Bhagavad Gita. because Krishna has instructed Arjuna Karena Sri Krishna telah menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada many Arjuna. things, and he has taught nicely to Arjuna. Dan beliau telah mengajarkan banyak hal kepada Arjuna. So my appeal is if the universities or the school colleges, they will introduce Srimad Bhagavad Gita, then the students will become very nice and their character will build very nicely. Jadi usul saya adalah jika setiap universitas ya mengajarkan pengetahuan Bhagavad Gita dalam arti yang sebenarnya, maka semua siswa, semua guru akan menjadi manusia yang sempurna. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you for the enlightening elaboration for Mr. Guru Sri Pak Chandanaya Chandadas. Let's give one.